Selamat malam Jibreti. Hai Jibreti. Gila Intan, lanjut terus, cair terus. Iya dong, karena aku udah kangen banget sama Depdagri, tapi aku di DPI juga udah nyaman, jadi gak mau kehilangan dua-duanya. Oh jadi Nesa digusur aja ya? Memulai Gantian. memulai perpicuan persaingan. Kan kalau bisa dua kenapa harus satu? Oh, ya nggak apa-apa kalau katanya KB kan dua aja cukup. Gitu. Itu anak dua ya. Itu nggak anak apa-apa. dua. Waktu itu ada sempat satu masuk tapi mental, nggak apa-apa. Intanesa ada ya. Oke, tapi kalau tetap ini yang harus tetap satu, tetap dong GeForce pastinya. Betul. Fast moving Automotive automotive parts, parts. punyanya Indonesia yang nggak boleh diduain kalau yang itu ya. Nggak boleh. Dan kalian tuh bisa lihat update-annya ada produk apa aja di e-commerce kesayangan kalian. Bisa langsung beli, terus update-annya ada di Instagram @geforce_id. Itu pakai GeForce dijamin kalian makin hits kayak Intan nih, kayak cewek-cewek zaman sekarang hits banget, fansnya banyak. Sekarang di YouTube-nya udah mulai banyak. Aduh, gue ngeliat komen-komennya Intan semua udah menganggap Intan udah Tau kayak nggak, pujaan. Sejak kemarin Sportcasting ditayangin, terus akhirnya di YouTube aku yang terakhir banyak banget komentar-komentar ngasih semangat. Makasih CEO. Makasih juga Jebretim semuanya udah ngasih semangat yang udah nonton Sportcasting kemarin. Kamu bikin konten sendiri dong tentang itu, kelanjutan dari yang kemarin Sportcasting itu. Ya, Terus nanti pakai rencananya lagu-lagu ada. tali kasih gitu biar sedikit lebih rame gitu. Menangis gitu ya. Tapi kita juga mau update juga dari cabang Olimpiade, dari event Olimpiade nih. Hari ini banyak atlet kita dari badminton yang main tuh. Nah ini dia. The Minions tuh, mantul. berarti Walaupun badminton ketat sempet rubber ya, kayak emang karet-karet gitu emang agak enak. Ini rubber jadi emang cukup alot. Tapi ya lumayan lah, kita masih bisa loncat. Terus pokoknya ada ganda kita nih, nih juga si Ahsan sama Ini The Daddies Hendra. bukan sih? Iya, The Daddies. The Daddies. The Daddies sama The Minions memang andalan kita dari putra kita. Itu juga lawan Korea Selatan. Kemudian ada lagi yang putri. Nah, ini putrinya Gracia Poli dan juga Rahayu. Ada 24, 22, 13, 21, 218. Lolos, itu dia. Dan satu lagi itu dia. 3 ya udah cukup, jadi udah lumayan buat kita. Iya sih, Minions kalah karena Minions kalah. Oh iya, rubber. Rubber terus kalah. Kalau The Daddies menang. Iya. Kalau si ganda putri Menang menang. juga. Tapi Nggak semuanya apa-apa. lolos ke perempat final ya. Semuanya lolos, tenang Emang aja. badminton ini paling banyak nyumbang medali buat Indonesia ya. Di Benar. Olimpiade keren banget sumpah. Peluangnya besar kita untuk menang di cabur badminton ini ya. Iya. Dan banyak banget dari kemarin-kemarin kan selalu ngasih medali ya setiap Iya. Olimpiade. Kenapa sih Kak? Sama cabur sepak bola. Tapi buat negara Brazil, negara Argentina ya. Jerman. Nggak apa-apa, itu mimpi kita untuk beberapa tahun yang mendatang. Mungkin anak cucu nanti bisa merasakan hasilnya ya. Oh, Jauh banget anak cucu ya. Kapan udah pernah belum sih siaran badminton? belum. Belum pernah? Belum. Pernah sekali. Iya, Pernah sekali. Dan itu, Sama. itu sama pokoknya ininya sama Bung Daryadi yang pemret majalah apa tuh. Terus juga, wih ini ternyata pengalamannya gini ya. Tapi nggak pernah kayak Valen yang play by playnya gitu, nggak pernah yang live komentarinya nggak pernah. Cuman di studionya doang. Oh, cuma di studio doang. Tapi lumayan pas Seru ya? waktu di ibaratnya lagi breaknya gitu suruh komentarin kan, gayanya Seru kayak ya? anak bola banget. Tapi seru banget. Kalau Lebih Intan pernah nggak? bagus, soalnya bagus banget kan. Intan pernah nggak? Aku belum pernah badminton. Pernahnya apa aja? Bola doang. Oh jadi olahraga lain belum sama pernah? MMA pernah. Oh MMA. Oh ini berantem. fight. Tapi belum pernah kemana? UFC. Belum pernah ke All England. All England emang sombong banget. Oke, kita tapi kalau ngomongin Intan ini kemarin sportcasting gimana perasaannya? Apakah mimpinya apa yang sekarang belum tercapai? Mimpinya saya banyak. Katanya gue denger mau kayak Valen. Pokoknya mau sejajar sama Bang Valen. Mau sejajar Ya Bang luar ya. biasa. Aku kemarin mau jadi paling enggak ada jadi nominasinya lah. Ini, tapi makanya kalau yang belum nonton, monggo dilihat nih playlist keduanya dari sportcasting ini dia. Sweet dulu. Sweet dulu. Nggak bisa sweet. Kok sweet kalau Sweet. urusan sweet ya Sweet. sweetan dia lah bang kan dia sweet banget. Oh, so sweet. Gue belajar di salah satu lembaga pembelajaran tentang public speaking. Mentornya adalah Bang Valen.
Terus ujian sama dia. Nih gue berasa di ujian lagi. Sama tahu. Sama. Setelah 10 tahun loh. Dong, aku dibilang sama salah satu produser stasiun TV, katanya aku nggak cantik-cantik banget kok. Dulu aku nggak semati-matian olahraga kayak sekarang. Karena aku berpikir, oh mungkin dunia TV itu harus ngeliat lu kan. Aku berusaha untuk memperbaiki semuanya. Lo sukanya apa, tapi lo gimana lo bisa membawakan ini dengan baik atau enggak? Ya kita saksikan ini dia pertandingan tenisnya. Hey, buat jadi sportcaster itu harus punya asupan. Betul. Apa asupan kalian selama ini bahwa kalian memang bisa jadi sportcaster? Apa asupan kalian? Baca. Itu dia betapa susahnya jadi sportcaster, sudah diceritakan oleh Intan dan juga Dias Daner. Dan kalian kalau mau menjadi sportcaster, menjadi host, menjadi pandit, mau jadi host play by play, kalian bisa nonton mungkin keluh kesahnya atau mungkin cerita-ceritanya dari para sportcaster yang sudah ada. Atau kalau kalian mau daftar di podcast ini, bisa juga kalian punya mimpi menjadi sportcaster, kalian mungkin bisa daftar ke DM dengan Instagramnya kita atau DM ke atau email ke Jebret Media. Nanti kalian bisa daftar, nanti yang dipilih sama adminnya kalau emang cocok buat jadi peserta podcast bersama CEO kita, langsung nanti dikasih masukan, dikasih ujian, dikasih transport lah lumayan. Oke, kita sudah bersama dua pandit B. Wah, ini gede banget ini. Tapi Heavyweight ya. heavyweight, badan gede tapi Pembahasannya berarti heavy juga nih nanti. bahasannya harus heavy. Tapi ada yang lagi yang lebih gede. Enggak, ininya rezeki. Oke, kita ngomongin soal Bung Benhak dan juga Bes. Ini kan dari kemarin mereka di banyak komentar dari netizen atau dari Jebret. Tapi gua thank you banget. Eh, 1 bulan gua 1 bulan apa? off Off apa? di DPI. Jadi Hah? ini Oh. kalau gua lihat tanggal terakhir, gua tanggal 22 Juni kan. Ah. Ini baru balik lagi. Jadi thank you banget. Wih, tapi kemarin baca-baca komen itu ini nggak gimana responnya? Komen-komen tentang Bung Komennya Benhak sama Bung Intan Bes. makin cantik. Bang Bes taktiknya oke. Ini kalau orang yang nggak tahu nih, Bung Benhak ini lumayan anti mainstream, penggemar Spurs luar biasa. Ini gua juga agak aneh nih. Itu cincin dong, masih cincin ya? Bawa nggak cincin? Oh, cincinnya bawa. Cincinnya itu. Tanya dari cincinnya tahun berapa? Dari tahun berapa di cincin? Ini waktu White Hart Lane ini waktu digusur jadi amal. Ini pergerakan amal jadi se-Indonesia cuman gua yang beli. Iya, ya emang benar sih, makanya yakin di Indonesia juga kayaknya Bung Benhak doang. Oh ada Indosport. Oh iya. Oke, kita bersama Bung Bes, pastinya juga penggemar Juve, tapi kita nggak akan bahas Juve hari ini. Kita ngebahas sedikit dari Real Madrid yang kemarin kan sudah here we go untuk Rafael Varane ke Manchester United. Kalau kemarin kita bahas dari sisi MU dan juga Varane, kita lihat sedikit rekor transfernya MU masih Pogba paling tinggi, kemudian Maguire dan Jadon Sancho. Dan Varane itu sebenarnya sangat murah ya kalau untuk ukuran Baru akan resmi kan? baru akan resmi. Tapi kalau kalian melihat dari sisi Madrid ini dengan sisa 1 musim kontrak, tumben Madrid nggak nyari untung gede-gedean gitu kan, walaupun sisa 1 musim, kenapa murah banget itu dijual 35 bahkan sama Eto'o mungkin 40 gitu kan. Ini untuk pemain juara dunia, pemain udah Liga Champions, kenapa bisa dilepas gampang itu? Dulu ada case Alvaro Morata, Ya. dijual mahal ke Chelsea. Tetapi ini adalah seorang Alvaro Morata, which is lu bisa cari penggantinya. Oke. Ya, dengan sangat mudah lah Madrid mencari penggantinya. Waktu itu masih ada Benzema juga kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini adalah palang pintu selama beberapa tahun terakhir era Zidane. Kita tahu Liga Champions berturut-turut, dia dan Ramos di situ. Ramos sudah pergi, oke ada penggantinya Alaba. Sekaligus nomor punggung diganti juga sama Dekan sepaket. Sekarang penggantinya dia nih siapa? Belum Ya ada, kan? Nacho. Walaupun musim lalu Nacho. so-so penampilannya. Nah iya, tapi kalau ngomongin ini, ditinggal Varane, ditinggal Ramos, ini ambisinya Madrid apakah emang udah terlalu percaya sama Alaba dan juga ada Kalau- Militao sama Nacho? Kalau gue justru ini ada skenario besar di balik pelepasan 2 center back ini. Justru karena kan kalau dilihat agak nggak fair ya dengan Zidane, walaupun dia mengantarkan 3 trofi Liga Champions, ini back-back musim Madrid ya. lalu mereka puasa total loh. Ya. Dan kedatangan Ancelotti kali ini dia makanya kenapa mau datang ke Madrid, comeback dan juga ya kalau kita ingat juga 2013-2014 ya, itu Liga Champions, Copa del Rey di situ. Jadi ada negosiasi dari Carleto untuk mendatangkan ini
kita bocorin. Lebih baik. Orang dalam. Buang dalam. Ini nampaknya akan sangat besar Mbappe rencananya. Oh, Karena ada rencana besar itu, tapi Florentino Perez minta tolong dilepas beberapa nama yang gajinya besar. Karena kan ini kondisi pandemi dan kemarin juga bermain penuh di stadion kecil dan mereka lagi restorasi Santiago Bernabeu-nya. Di Spanyol sih lagi rame Om. Di Iya. Spanyol juga lagi rame, apalagi Sergio Ramos yang dia upload foto sama Mbappe. Ya, fans Madrid banyak yang komen, wah ini agen rahasia nih. Dia sengaja pergi dari Madrid pindah ke PSG buat apa? Jadi dekat sama Mbappe biar bisa ngasih tau Mbappe pindah ke Madrid. Gitu kan katanya. Ngarep. Ramos bukannya malah makanya ngarep. malah dia kan lah. Gue sama mau pindah, Mbappe ya. gue mau main sama Mbappe bukan. Makanya gue mau komenin netizen Spanyol itu ngarep gitu kan, ngarep dia mereka itu. Maksudnya sekarang jadi istilahnya Sergio Ramosnya feeling gue dia menyindir dalam artian ini loh, lu mau datangin Mbappe, lu nggak bisa, akhirnya gue aja yang pindah biar gue bisa main sama Mbappe. Nah, berarti sekarang jangan sampai ada stigma bilang bahwa Real Madrid sekarang ada di bawahnya PSG. Jadi kondisi kemarin waktu Neymar di Barcelona dia akhirnya pindah ke PSG, ini kejadian di Mbappe. Jadi Neymar pergi kan karena dia bukan center of attention ketika itu kan Lionel Messi kan. Dia cari panggung di mana dia bisa ada di fokusnya. Padahal Neymar kalau ke Karawang tuh dapat panggung Iya, biduan. makanya. Neymar! Selalu Gitu. Neymar kan. Nah begitu kondisi sekarang justru Mbappe yang kondisi nggak secure. Makanya dia walaupun Madrid saat ini tinggal pemain-pemain tua, ya nggak apa-apa. Toh dia juga menemukan Benzema di situ kan, rekan satu timnasnya. Tapi sebenarnya kalau tadi ngomongin dari sisi offload pemain gaji besar, ini kan lebih numpuk juga di sektor depan itu kan. Di sana masih banyak pemain yang kurang kontribusinya kurang besar, gajinya gede. Let's say Hazard, mungkin Vinicius yang juga on off, terus Rodrigo yang masih muda juga belum jelas gitu kan masa depannya. Nah ini juga menarik nih. Asensio. Hazard juga, ini jadi tren juga nih di Spanyol nih. Dibalikin lagi ke klub lamanya, seperti juga kayak Barcelona kan. Dia pengen barter-barter lagi dengan memulangkan Griezmann ke Atletico. Harapannya bisa dapat satu pemain. Saul Niguez ya. Terus juga, ini juga Eden Hazard ditawarin lagi loh. Iya. Coba Chelsea beli lagi deh. Itu kan juga tren-tren baru, tapi kalau kita ingat, Coutinho. Coutinho juga ditawarin lagi kan ke Pjanic. Nah, Pjanic itu dia tuh. Pjanic kan bukan tawarin Itu lagi, flop dilepas banget itu free itu. barterannya sama Arthur ya. Iya. Itu flop banget itu. Nah ini kalau ngomongin dari sisi backnya lagi sebelum kita bahas lini depannya, ini artinya butuh tambahan back kualitas dunia lagi nggak? Atau memang kalian yakin Ancelotti akan pede dengan squad yang sekarang nih dengan Menurut gua ini adalah pertama efek Covid juga Om Ya, karena ekonomi ya nggak bisa dipungkiri, klub sebesar Real Madrid aja akhirnya mereka memutuskan gabung ISL. Ya kan mereka salah satu founding fathernya karena mereka merasa pembagian keuntungannya nggak adil, terus mereka mau bikin istilahnya panitia liga sendiri, panitia turnamen sendiri. Ini pasti imbasnya di situ juga. Mereka akhirnya menjual Varane seharga 50 juta dan itu menurut gua mahal banget itu untuk pemain yang tinggal satu musim. Iya betul. Dan ada atau tidaknya Varane di Real Madrid kita udah bisa lihat dari musim lalu. Buat fans Madrid pasti udah lihat ya. Tahun lalu Varane tuh on off juga, sering Nacho ya, cedera. Nacho Dan ya. siapa yang tampil di situ buat menyelamatkan musimnya Madrid? Ya ada dua orang itu, si Nacho sama Militao. Nah ditambah juga ini kan baru bulan Juli. Sementara La Liga baru jalan September ya. Jadi masih cukup panjang buat Ancelotti datengin Diogo Dalot, Koulibaly, kemungkinan besar. ambil. Dan satu lagi Richarlison. Kok tapi kualitasnya jadi menurun sih? Maksud gua Madrid kan Tar dulu. dulu. Jangan bicara tentang klub asalnya ya. Oke. Tapi posisi yang tepat karena Ancelotti udah tahu. Dia kan udah pernah di Napoli juga, dia pernah di Everton juga. Dan Ancelotti itu main mappingnya itu luar biasa. Nah, tapi pelatih Itali. Tapi di Napoli dan di Everton nggak dapat apa-apa. Iya. Ya kan di Napoli juga hancur-hancuran, di Everton awal musim bagus, Ya, betul. tetapi habis itu dia nggak bisa menjaga konsistensi. Richarlison bagus, oke dia main di timnas Brazil terus-terusan cetak gol segala macam. Karena di Brazil sekarang nggak ada Ronaldo, nggak ada Adriano, nggak ada Rivaldo, nggak ada Ronaldinho, jadi udah nggak ada nama-nama besar. Jadi dia bisa Pemain-pemain Brazil sekarang timnas Brazil nama-nama besarnya itu di belakang, kipernya,
ya kan? Thiago Silva ya, masih Thiago ada. Silva, Dani Alves, David Luiz, Dani Dani Alves. Striker-strikernya orang pada lupa. Gabigol lah, yang main di Inter terus akhirnya balik kampung malah sukses. Istilahnya ya menurut gua Richarlison beruntung aja dia lahir di generasi sekarang. Kalau dia lahir di generasinya Kakak, Adriano, CS, Habis lah itu Robinho, ya. mungkin dia bisa main di Liga Cina. Tapi kalau berkaca dari Madrid sekarang, ya terlepas dari Alaba sih pembelian yang spektakuler ya dengan harga dengan murah gratis gitu ya. Tapi bandingin sama Barcelona yang begitu reinforcementnya sangat besar gitu kan, main-main gratisannya nggak ngadi-ngadi lah kayak si Depay, terus juga Aguero. Ini kan Madrid masih jauh banget ketinggalan dari sisi pembelian pemainnya, dari sisi buruannya. Masa iya Madrid yang duitnya lebih kenceng daripada Barcelonanya udah utang Ini sana sekarang sini. di Spanyol nggak ada yang lebih kenceng nih. Oh gitu. Nggak ada yang lebih kenceng, apalagi sekarang arbitrase keuangan Spanyol lagi Ketat. ngecek semua gaji-gaji pemain, makanya Messi mau perpanjang kontrak, potong 50%. Ya. Nah begitu potong 50%, nongol semua tuh pemain-pemain yang akhirnya ketika Messi dipotong, mereka gaji-gaji tinggi. Griezmann salah satunya, kan agak lucu tuh Griezmann. Pemainnya cukup bagus loh, Oke. 13 gol dalam satu musim. Tapi seolah-olah dia bukan pemain sukses, dia pemain gagal yang ditawar-tawarin, bahkan ditolak lagi sama Chelsea Karena sama harganya Manchester kan City. seratusan lebih. Menurut- kan? Beneran loh rencananya. Menurut gue Griezmann ini standarnya aja Barcelona ketinggian. Dia levelnya udah sebenarnya udah level top, tapi sayang standarnya ketinggian. Dia berharap udah kayak Messi atau kayak Neymar dulu Kalau ya. nggak Griezmann mungkin, kalau nggak pandemi mungkin tetap bertahan. Gue kasih contoh nih buat jebret tim yang pada suka main FIFA, ya kan, career mode. Lu main di career mode, main FIFA, itu ada opsi. Budget lu berapa, budget gaji berapa. Iya. Jadi Nah, ini tuh ada balance namanya, seimbang dia. Jadi kalau terlalu banyak ngabisin duit di sini, nanti budget gajinya habis. Nah, Real Madrid ini kemungkinan dia pengen ngekikis yang budget gaji ini supaya di sini dia bisa saving buat bisa ngambil. Jangan lupa era-era 2000-an awal kan last minute transfer yang hari H transfer tuh sering banyak kejutan. Rush ya. Iya, iya. Tapi kalau ngeliat dari sedikit aja dari depan, ini mungkin selain Hazard yang masih ditunggu nasibnya gimana. Nah ini Bale kembali lagi dipercaya sama Ancelotti. Katanya Bale juga yakin ke Madrid dia akan bisa mendapat kepercayaan Ancelotti. Ancelotti kan cukup apa ya, kalau udah punya pemain andalan dia cukup akan memberikan kesempatan cukup besar. Karena kalau menurut kalian akankah Bale kembali bersinar di bawah Ancelotti seperti zaman sebelumnya? Kelebihannya Ancelotti adalah dia bukan pelatih baru yang perlu adaptasi lagi sama kota Ya, Madrid, sama stadionnya Madrid, sama tempat latihannya Madrid, bahkan sama pemain-pemainnya Madrid dia nggak perlu terlalu beradaptasi. Ada pemain baru di Madrid memang kayak Nacho, Militao segala macam. Tapi lu siapa? Ya kan ini Ancelotti loh. Ya. Ini yang bawa Madrid juara Decima ya, 10 ya. Decima. Decima. Terus abis itu senior-senior Madrid emang mau ngebully Ancelotti istilahnya pelatih baru? Enggak. Ini pelatih yang ngelatih yang Decima juga. Istilahnya old guards-nya Madrid masih ada di situ. Jadi menurut gua proses adaptasinya Ancelotti singkat dan pasti akan ada hasil minimal peringkat 2. Dan yang pasti ini keluar dari puasa transfer. Minimal peringkat 2. Minimal peringkat Minimal dua, iya. peringkat 2 Real Madrid Oke. musim ini. Bung Binder, mana tuh? Kalau Binder, Madrid ya dia, kalau ya? Binder juga selalu bilang itu. Ya, saya nggak expect dia juara. Karena udah biasa juara. Pasti ngomong gitu dia. Merendah dulu kalau Binder. Gimana Bung Binder? Iya, karena memang dari awal negosiasi dia pulang lagi ke Madrid itu dia dibukakan bursa transfer, makanya kalau kita punya kesempatan manggil Zidane nih, dia pasti akan ngamuk-ngamuk. Kenapa waktu dia tahun lalu udah Dibuang. minta-minta dia nggak dikasih, padahal alasannya waktu itu kan karena restorasi Santiago Bernabeu. Tapi kali ini kan restorasinya belum selesai juga nih. Dia masih pakai stadion kecilnya, tapi nyatanya dibukain transfer karena ada rencana besar Kylian Mbappe itu, tapi diminta untuk ngelepas pemain-pemain senior. Tapi kalau menurut kalian di bawah Ancelotti, Hazard dan Bale ini sebenarnya kan di atas kertas mengerikan ya secara nama. Bisa nggak menurut kalian ini menjadi Kalau kekuatan baru menurut musim depan? gua baliknya Bale itu karena kontrak aja. Oleh Bale karena kontraknya Bukan karena kebutuhan Ancelotti. nggak akan menjadi reguler. Tidak akan menjadi regular, speednya udah berkurang, terus juga Kalau ngomongin Bale, Hazard emang jago ya kan di atas kertas. Sama aja kita bilang Buffon juga jago, Buffon. Iya. Tapi di atas kertas, tapi sekarang udah lewat masanya. Ya menurut gua mungkin Bale harus nyari rumah baru, si Hazard juga harus rumah baru karena Southampton kali ya. musim lalu beban, Pak. Istilahnya dia main dia cedera, main 1-2 game habis itu lama lagi. Ya kita adu aja deh. Eden Hazard sama Dembele siapa yang paling beban?
Sama-sama cedera. Nah, ayo lo. Sama-sama cedera terus. Sama ya. Usman Dembele coba. Ya kalau tadi Hazard mungkin akan dikasih kesempatan saya manfaatin, cuman kalau Bell Mana Om? Ya kan bingung kan? Sama masalahnya. ya mungkin kalau Bell emang mentoknya kemarin udah di levelnya Spurs saja, dia kesalahan besar nih ada balik ke Real Madrid. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi Spursnya nih, ini kan Oh, udah masuk Spurs. kedatangan Fabio Paratici yang tidak pernah tidur. Aduh, Apalagi dia datang ke Spurs ini nggak tidur, bahkan bakal bertapak melek dia. Ini kalau Fabio Paratici Ini kan krusial apa sebenarnya sih? pembahasan kita pembahasan Liga Champion ya. Ya, Ya kan? Karena kita akan bahas tim-tim yang bermain di Liga Champion. Ada Chelsea kita bahas, ada Madrid. Gue merasa ini nih tersanjung ke berapa nih? 13 kali ya. 6, 7. Tapi kan sempat jadi runner up 3 tahun lalu. Iya. Walaupun tahun ini di Conference League ya. Peringkat ke-7, peringkat terburuk. Masih penting Bung daripada Arsenal nggak main di Conference League. Biar bagaimanapun gue kasih alasan. Tadi gue udah kasih alasan. Kenapa lu harus dukung Spurs? Ini. Yang pertama, kenapa harus dukung Spurs? Yang pertama, karena ada orang Asia di situ. Kenapa ada orang Asia? Ada Son. Itu bisa jadi inspirasi kita sesama orang Asia. Oh, orang Asia juga bisa, ya Dan kan? Spurs identik dengan pemain Asia, Lee Yong Pyo. Lee Dia Yong kan Pyo. juga dari sana. Terus apa lagi? Terus Satu kedua, doang. ada lagi yang kedua. Jersey-nya bagus. Jersey home-nya bagus, putih ya kan enak. Berasa tim lu Spurs tapi kayak Real Madrid nih. Iya pakai Real Madrid. pakai kutang rider aja juga putih itu ngapain gaya-gayaan pakai Spurs orang putih Berasa Real Madrid ya, berasa Real Madrid Iya. kalau putih-putih. Dari Madrid KW gitu ya. Ini kayak pakai kutang aja sebenarnya. Terus apa lagi? Udah 2 doang. 3. Udah. Oh, yang ketiga, gua kasih yang ketiga. Pemain terbaik Inggris, timnas Inggris 5 tahun terakhir ada di situ. Harry Kane. Sampai saat ini. Yang Sampai saat Capitano ini. ya. Yang Il mau Capitano dijual ke City itu 160 juta. Iya, tandemnya Sterling ya. Kalau ngomongin datengin Fabio Paratici sekarang urgensinya apa? Apakah dia memang langsung Nih. dituntut musim ini datengin pemain bagaimana? Ini kejadian lagi ketika merekrut Jose Mourinho. Kejadian lagi ketika Paratici. Paratici memang hadir untuk fokus di manajemen klub ya. Karena Daniel Levy akan lebih fokus di fungsinya sebagai chief eksekutif. Tadinya kan Daniel Levy itu yang In charge berhubungan semuanya langsung lah. ya. Dan juga kalau kita berbicara Inggris, kenapa namanya manajer bukan pelatih? Ya. Kalau di liga-liga lain kan menyebutnya pelatih. Tapi kalau di Inggris kenapa sebutannya manajer? Karena dia bertanggung jawab juga di transfer. Ya. Jadi tektokannya adalah manajer dan chief eksekutif. Nah, ini yang sengaja dipisahkan. Tapi lagi-lagi Paratici datang kan sebenarnya nggak diperpanjang kontrak sama Juventus setelah 11 tahun. Ya karena terakhir-terakhir kan dibilang nggak bagus kan. Kalau blunder. kalau dia adalah direktur olahraga yang benar, ngomong datangin Conte ataupun datengin Brendan Rodgers, yang datang bukan Nuno Espirito Santo dong. Conte mundur, Fonseca mundur. Alasannya tuh nggak kenapa? Apa? Karena tahun pertama Nuno Espirito membawa Wolves naik promosi ke Premier League dan di 2 musim terakhir di Bertahan. 10 besar. Ya. Di 10 besar Bang Bas. Ya emang targetnya Apa segitu. kebanggaannya gitu loh. Enggak, ya kan namanya mimpi itu ada standarnya. Om. Iya. Ya berarti mimpi Spurs ini cuma sebatas itu doang. Berarti mereka tuh nggak punya mimpi buat juara, buat 2 besar, buat masuk Liga Champions secara Harus rutin. diakuin benar, gue setuju. Tapi mungkin di atas Arsenal cukup ya targetnya buat Spurs. Dan Spurs itu maraton tipenya, Musim bukan ini- lari sprint. Jadi jangan mengharapkan 1-2 tahun langsung gelar. ini kalau- ini udah 20 tahun. Udah 12 tahun kali. Kalau Harry Ini Kane bahasa halus ya, bahasa halus ya. kalau Harry Kane stay, gue yakin Spurs masih di atas Arsenal musim ini. Yeah. Kalau Kalau Harry Kane Spurs, stay. kalau si Harry Kane. Itu there is no tadi- totering day lagi. Tadi lu bahas soal Juventus. Jadi gue sebagai fans Juventus gue harus sedikit bercerita. Blundernya Paratici? Fabio Paratici itu siapa sih sebenarnya? Dia itu adalah scouting, talent scout. Dia tuh mantan pemain Ya. di level bawah di Liga Italia. Terus akhirnya berubah menjadi scouting di Sampdoria. Habis itu dia dekat sama Morata namanya, BP Morata, Ya. direktur sportifnya Juve yang lama. Jadi tangan kanan. Marota Pak. Marota. Kalau Marota mah ganteng itu. Dia pindah ke Juve. Dia pindah ke Juve si Morata itu. Marota. Marota. Kalau Dia Marota tuh agak sedikit, itulah kelihatannya agak minggir gitu terus. Dia pindah ke Juve, dia ikut. Si kawan itu keluar, dia lanjut si Paratici. Tetapi setahun terakhir itu totally blunder banget. Salah satunya adalah penunjukan Andrea Pirlo menurut gua. Iya. Kita tarik ke belakang lagi, penunjukan Sarri,
Matis Delik, transfer Matis Delik kan juga Paratici kan? Matis Delik bagus Pak. Kalau itu saya belain. Oh iya. Tetapi Kita beda berarti. berarti perekrutan pelatihnya yang gue sorotin karena mereka pengen membawa Juventus bermain cantik, bermain dari kaki ke kaki, which is itu bukan Juventus. Juventus karakternya adalah Edgar Davids, Takinardi, bagaimana seorang gelandang tuh Torricelli ya. ya kan ngehajar gitu istilahnya. Vidal. Bermain vertikal, Arturo Vidal dulu. Ya. Terus terakhir lagi ya gimana? Bagaimana seorang Aaron Ramsey jadi pemain Inggris termahal. Rabiot, Kulusevski. Siapa lagi itu? Banyak banget pemain yang artinya ini ampasnya Juve, kok Spurs mau ngambil barang ampas yang Itu yang gue bilang tadi, kenapa pengulangan Jose Mourinho. Karena agak sedikit absurd ya, kalau melihat catatan-catatannya sebenarnya dari grafik penampilan Mourinho kan sebenarnya udah jelas, makin menurun, bahkan di Manchester United sendiri walaupun dia mengantarkan Liga Eropa, nggak ada yang suka tuh fans dari MU sama Mourinho kan, dan ini kejadian lagi, sebenarnya udah terbaca Paratici ini ya nggak diperpanjang 11 tahun kan. Nah, Satu dekade dia di Juve. sekarang kalau ngomongin dari Harry Kane yang udah diincar 160 juta, menurut kalian ini waktunya lepas sih? Ini good deal banget ya, 160 Gue juta. setuju banget karena 27 tahun ya. Bisa beli banyak pemain ya 160 juta kan? Waktu ngelepas Bale, Ya, bisa Spurs juga beli 7 pemain. Seven pemain. Magnificent ya waktu itu ya, termasuk juga Eriksen ya. Sama Lamela yang terakhir udah keluar sekarang. Iya, ya kan? betul sekali. Dan ini saatnya yang tepat 150. Dari mana lagi? Dalam kondisi pandemi ini bisa datengin 3 triliun. Jangan sampai kejadian Napoli yang nggak ngejual Koulibaly ya. yang harganya waktu itu sempat 100 lebay. atau yang paling dekat klub kesayangan gua Juventus yang nggak ngejual Dybala waktu itu harganya sempat 80 sampai 100 sekarang juga harganya sempat udah nawar tuh loh. Iya, harganya udah drop banget. Ada momentum dalam sepak bola dan yang sekarang lah saatnya kita juga harus mikirin juga buat pemain itu. Pemain ini juga pengen juara, Bos. Yes. Iya. Ya, dia nggak pernah juara sama siapapun, sama timnas pun dia nggak juara. Nggak juara. Istilahnya Final doang. Spesialis Mungkin. finalis. daripada dia istilahnya ya gue kasih perbandingan, dia stay di Spurs dan dia main di timnas, masih lebih mungkin dia tuh juara di timnas kayaknya tuh daripada di Spurs, karena di Spurs ini kan saingannya banyak banget. Sedangkan di Kayak Inggris Gareth Bale nih. Ya kan begitu pergi dia dapat trofi, begitu balik trofinya Spurs masih sama waktu dia tinggalin. Iya. bener ngomong fansnya bagus. Bener. Ternyata lumayan ini banget kayak Robin van Persie lah kan ke cabut ke MU dapet tuh ya. Yes. Tapi kalau ngomongin dari pembeliannya so far juga ini katanya dia berpotensi dapat duit gede, tapi kan harusnya dia udah siap rencana belanjanya juga yang lumayan oke dong. Golini, Kalau Paratici sih gue liatnya agak jeli ya, karena Gabriel Jesus diminta sama Raheem Sterling bagian dari transfer, walaupun nggak 150 juta ya. Kalau Raheem Sterling sama Gabriel Jesus. Oh, itu tapi kalau itu jadi tambahan 75 aja. Lumayan tuh. mereka mana mau pak? Pertanyaannya. Itu negonya sampai di situ sekarang. Udah di tahap itu. Jadi 150 di gue mau nego sama City, gue kasih akan proposal. Ken, Dybala. tuker aja. Sama siapa? Ken tuker sama Pep. Ya, Ayo lo. beda cerita pak. Pep katanya pelatih jago, ayo ngelatih Spurs, bisa nggak? Ya kalau nggak dikasih duit 400 juta mah belum tentu. Pep itu udah Ken pindah ke 1,61 triliun loh. Ini Waktu kalau ngabisin. pembelian salah satunya Bryan Gil ini sehebat apa sih sampai ditukar sama Lamela yang udah pengalaman dan juga emang udah bisa lumayan lah jadi super sub. Ini Bryan Gil punya potensi apa menurut kalian? Brian Hill. Walaupun main di Olimpiade ya. Ya harapannya dia lebih hidup karena kalau lihat di kiri kan udah ada Son. Ya. Di kanan harapannya dia akan lebih hidup karena Bergwijn tadinya diharapkan untuk bisa bermain di posisi kanan, attacking midfielder kanan, ternyata tidak terlalu hidup dan usianya masih cukup muda dibandingin dengan Lamela yang emosional, berkali-kali Lamela nyetak gol tapi pertandingan ketiga kartu merah gitu. Jadi ya lebih baik diganti dengan Bryan Gil dan prospeknya masih cukup jauh lah. Cuman memang Jangka agak panjang. sedikit gue agak surprise ya. Kok ada duitnya? Harusnya bisa dengan Sevilla itu agak jangan sampai 25 juta lah. malah rugi. Sekarang gue tanya, lebih muda Pedri apa Brian Hill? Pedri. Nah ya kan, kalau menurut gue dibilang soal talenta terbaik Spanyol saat ini ya tentunya Pedri. adalah Pedri. Tapi harganya udah nggak murah itu. Dengan lu nggak dilepas juga sama Barcelona. Pedri, Ansu Fati ya yang bagus-bagus sekarang. Kalau lu menggelontorkan duit buat Brian Hill yang musim lalu aja nggak terlalu kedengar, golnya pun nggak lebih dari 10. Iya, betul. Mainnya pun kalau nggak salah nggak lebih dari 30 di liga. Istilahnya lu ini bertaruh besar buat seseorang yang tidak terlalu dikenal.
Iya, betul. Sore itu saya istilahnya Spurs mau juara apa mau pembinaan nih kan. Kalau kita ngeliat ini sebenarnya kalau gol ini bakal menjadi utama karena udah jenuh sama Loris, karena juga udah mulai blunder-blunder kemarin, atau memang hanya jadi pelapisnya Loris menurut Bung Minard? Ya udah pasti ya dari beberapa laga uji coba, Joe Hart sangat blunder ya. Gazzaniga udah pasti dilepas ya kan. Jadi memang pilihannya dia menjadi Pelapis. reserve lah. Oke, Karena tetap aja my captain is still my captain. Kalau perkiraan formasinya Spurs musim depan dengan adanya tambahan gol ini Gil, menurut kalian ini tuh bahkan Anderson kagak, Joachim Anderson baru ini kan, oh iya yang bagus Romero. Ini Tapi gimana sih? Romero udah fix kan? Romero tuh udah agree kalau nggak salah. Ini Kalau Daripada Iya. sebenarnya Ji, daripada Spurs itu tuker tambah Eric Lamela sama Berengil, mereka mestinya benahin tuh di lini belakang karena musim lalu Spurs tuh ancur-ancuran banget lini belakangnya. Nah ini asumsinya ini kan Harry Kane udah nggak ada nih. Kalau Romero jadi masuk, tapi ini Joachim nggak mungkin karena udah agree sama Crystal Palace gitu kan. Ya. Ketika Romero masuk ini tambahan bagus nggak sih buat backnya Spurs? Gue kurang setuju nih sama komposisi ini nih. Anderson harusnya tuh Eric Dyer. Oke, iya emang Anderson nggak mungkin di sini soalnya dia di Crystal Palace. Fansnya nih, ayo lo. Fansnya Eric nih. Dyer lagi, back apa gelandang bertahan nggak jelas. Oke. Romero juga masih berat ya, negonya sama Atalanta ya. Kalau- Mungkin dideketin sama gol ini tapi rasanya masih panjang nih. Oke. Kalau ini terus dengan adanya Dele Alli, sampai kapan dikasih waktu nih si Dele Alli? Dele Alli justru dapat tempat dia sama Nuno Espirito karena ada 3 pertandingan uji coba selalu dimainkan starter. Tapi kan Tahu promosi. nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Di promosi dimainin? Lingard juga masuk mulu. Bung. Habis itu dijual. Iya. Karena pemain internasionalnya masih libur. Ya. Ya kan? Ntar mereka balik cadangan lagi. Tapi kalau bahas soal Romero ini center back. Kalau Om ingat Fabio Cannavaro, Ya. kecil, tetapi buat motong-motong bagus. Ya ini mirip-mirip itu. Itu makanya alot negosiasinya. Kalau misalnya kalau emang pakai- benar bagus dapat. Kalau misalnya pakai back kayak Romero, dia harus punya back besar di belakang yang nahan, yang cover namanya. Nggak bisa dia dua sejajar begini karena ini si kawan kecil ini, lu kasih bola crossing, Ya. wah berat bos. ada Karena dia ya. adalah bagiannya kayak di Itali zaman dulu. Ingat Om ya, stopper ini. Nesta Cannavaro. Nesta Iya, Cannavaro. Nesta Dia yang bagian Cannavaro. potong-potong tuh karena dia kecil badannya. Paling tandemnya sama Eric Dyer atau sama Alderweireld lagi ya si Romero Kemungkinan. jadi ya. Tapi itu masih alot. Tobi udah masih tua alot. juga. Aduh. Iya, tapi Spurs mendingan kan. setua Tobi mendingan Tobi daripada Dyer nggak Tobi jelas. kan udah pasti dilepas nanti. Iya sih. Udah Aduh, pasti. makin parah lagi berarti Spurs kalau Tobi dilepas ya. Duit demi duit. Oke. Oke, nah tadi aku sempat ngobrol sama Bang Bes kan kita ya. oh iya. Kata Bang Bes katanya Spurs selalu salah pilih pelatih. Oh, iya. Tapi kenapa selalu salah, Mas Ben? Karena itu tadi ekspektasi ini kan Nggak sebenarnya terlalu tinggi gitu. Spurs itu udah dilepas ke bursa ya. Jadi sudah IPO. Udah IPO. Jadi ini yang kadang-kadang memang tidak Siapa yang mau sabar. beli sahamnya? Oh, sahamnya Tapi Mas Ben cukup kalau tinggi. nonton ada temennya? Banyak. Oh banyak ya. Banyak. Ntar gue panggilin British Council di sini Katanya ya. katanya diajak ya katanya. Iya nanti gue ajakin deh. Ini banyak Kita ngomong pakai bahasa Inggris loh nontonnya loh. Gak apa-apa, belajar sekalian. Berarti banyak yang nanya loh Kak Panji, katanya gimana sih caranya bisa jadi pandit, gimana caranya bisa jadi host, Ya. gimana caranya bisa masuk DPI. Nah kalau kalian mau tahu langsung aja ikutin workshopnya tanggal 13 Agustus. Ini dia. Itu dia Jurus Media Workshop. Jadi kalau kalian memang tertarik pengen mendengarkan mungkin nanti pepatah atau petua-petua dari host pandit yang ada, atau mungkin kalian pengen tahu gimana caranya menjadi sportcaster, menjadi pandit, menjadi host, mungkin kenalin lah orang-orang dalam yang ntar di sana ya. Kenalin. Atau mau jadi pelatih juga bisa. Kita kasih tips doang, kasih tips doang. Mulainya dari penerjemah dulu. Oke, sekarang tadi kita kalau buat jebretin siapa yang masih yakin Spurs bisa tembus 4 besar musim depan, angkat jari. Mungkin bisa siapin tiket New York lagi buat Coach Justin ya. Oke, kita sekarang ngomongin tim London lainnya.
Chelsea Ini baru balik lagi ke habit Liga Champions nih ya. nah, ini tadi kita intermezzo dikit selingan. Ibaratnya habis makan yang berat, makan kacang dulu, baru lagi makan berat. Ibaratnya kalau kita lagi makan all you can eat nih, selingan dulu ya kalau Spurs tadi. Kita bahas Chelsea, juara Liga Champions, dengan pelatihnya juga baru sebentar menangani tapi berhasil meraih juara Liga Champions dengan walaupun pemain-pemainnya sebenarnya cukup bagus. Apakah ini bukti bahwa sebenarnya Chelsea sebenarnya nggak butuh tambahan pemain bintang banyak lagi dengan kemarin dia bisa membuktikan jadi juara Liga Champions? Ya sebenarnya Abramovich itu kan tes case dulu ya. Dia mecat Lampard, tapi menyomot pelatih yang dia lepas sama PSG. Jadi posisi tawar Pochettino itu lebih tinggi ketika ada pertukaran itu. Tapi dengan sukses Liga Champions akhirnya dia gelontorin tuh 3 triliun untuk Erling Haaland. Oke. Plus Disiapin. 4 pemain loh. Disiapin ya. Plus 4 pemain. Jadi 4 pemain gimana caranya? Karena Abramovich bukan tipe yang senang ditolak. Iya. Chelsea sudah ditolak sama Borussia Dortmund. Nah, kecocokan dia ini udah dapat nih ketika satu trofi Liga Champions dibawa pulang ke Stamford Bridge. Makanya dia gelontorin 3 triliun 150 juta pound plus 4 pemain, salah satunya Timo Werner. Timo Werner jadi daftar barter untuk Tammy Abraham, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, sama yang mengejutkan itu Hakim Ziyech. Empat jadi satu. Oh ini maksudnya buat barter atau harus jual 4 Buat pemain ini memudahkan dulu? karena udah ditolak Oh. penawaran 3 triliun itu. Jadi masukin opsi 4 orang ini. Ya, plus 4 orang itu. Jadi segitu ambisiusnya Roman Abramovich sama rencana Thomas Tuchel. Karena sudah cocok dengan trofi Liga Champions. Worth it Pak, harus 60 juta, 100-an juta ditambah 4 pemain itu. Abramovich nggak suka ditolak dia. Ya, tapi Waktu secara- pertama kali tahun 2003 inget nggak? Dia keliling-keliling naik Iya, helikopter, ditunjuk tuh Stamford Bridge. Gue mau beli ini nih. Coba waktu itu Spurs ya, aduh. Wah. Kalau MU juga sempat kan dia ngincar, cuman nggak Nggak mau dia. nggak ini Sepi, kotanya sepi. terlalu mahal katanya. Terlalu sepi kotanya. Nah ini kalau ngomongin soal Haaland ini realistis nggak sih dengan sekarang situasi pandemi seperti sekarang ngeluarin 160 juta gitu ya, terus juga harus ngeluarin 4 pemain jagoan juga tadi. Menurut gue di masa seperti sekarang nggak ada pemain yang worth 100 juta om ya, karena Iya, it's benar. too much. Berarti dia harus bongkar celengan yang luar biasa. Bukan secara gede. bisnis ya. Dan menurut gua 100 juta untuk seorang Erling Haaland menurut gua masih belum terlalu teruji ya. Dan ini musim pertamanya dia. Iya, dia memang cetak gol. Tapi kan emang dia nggak main sendiri juga, jadi dia disupport juga sama teman-temannya. Terus dia bisa bikin cetak gol itu kan karena emang ya dia ada pas ada di situ dan emang bagus. Tetapi kalau emang dia kualitas itu tentu prestasinya akan seimbang, nggak cuma di klub tapi juga di negara. Betul. Nah, sekarang negaranya kemarin Norwegia ya? Main di Euro ya enggak kan? Sama Odegaard dia. Nonton dia main PS Karena dia. ada Odegaard, ada dia, ada pemainnya Milan itu. Iya. Si hak. Ya, terus kalau ngomongin dari Haaland ini kan baru terbukti so far di Liga Jerman ya. Maksudnya apakah yang digembar-gemborkan akan bisa langsung survive gitu dengan kerasnya Premier League walaupun dia memang so far memang terbukti konsisten, tapi 160 juta untuk pemain yang belum pernah main di kompetisi tertinggi kayaknya Kalau gue ngelihatnya justru ini ada 2 hal. Kepentingannya Thomas Tuchel sama icon. Dia butuh icon. Pemain. Iya, dan sebenarnya butuh predator yang memang efektif kan. Kalau kan Tapi kemarin kan terlepas dari itu memang butuh pemain yang bisa dia jual. Chelsea memang seperti itu. Makanya kalau emang Haaland nanti buntu, itu tau gak siapa? Lewandowski yang dimasukin waduh, rencananya. ini Sebenarnya Dengan angka 50 juta dengan 32 tahun, bayangin loh. Gila, 50 juta pound, 32 tahun, dia masih berani angka itu. Sebenarnya- Julian Nagelsmann malah ngasih loh. iya. Mengejutkan lagi. nggak datangnya seorang si Erling Haaland ke Chelsea sebenarnya itu nggak akan Nggak merubah perlu sih ya. nggak merubah banyak. Ini kan Karena 3 pemain bagus udah nih. dijawab karena emang udah punya. Lu nyari nomor 9, ini nomor 9 nih. Iya, Timo benar. Werner nomor 9. Lu masih mau nyari nomor 9 lagi nyari. Itu Iya. kayak Havertz nomor 9, false False 9. nine. Tapi ya udah ada lah istilahnya solusinya dan buktinya Pom, juara Liga Champions. benar. Itu kalau misalnya Tuchel dari awal ya mungkin bisa masuk 2 besar itu di IPL kalau dia dari awal pegang tim. Betul. Keunggulan Chelsea bukan di lini depan musim lalu menurut saya, bukan Second di line lini ya. depan. Second line, third line-nya luar Iya. biasa. Mereka berhasil bermain defense yang bagus. Ya, bertahan dengan baik, dia bagus banget. Kebobolannya sedikit. Ingat ya berapa clean sheet berturut-turut di final Liga Champions-nya kebobolan berapa dia?
Iya. Iya kan? 1-0. 1-0. Berarti bukan depan yang bagus. Kalau depannya bagus 3-1, 4-1 Iya. atau 4-2, tapi ini defense-nya bagus. Pertahankan pemain yang ada, menurut gue itu udah cukup. Tapi ya itu tadi, Abramovich nggak pernah puas ya kan. Bahkan kalau nggak ada satu gelar pun mau dia pelatih legend pecat ya kan. Mau kayak gimana berpengaruhnya pecat gitu. Apalagi kan udah ngelepas Olivier Giroud. Jadi memang dibutuhkan ya ada kepentingan-kepentingan lain lah. Kalau Bang Bas bilang tadi memang secara strategi tidak terlalu dibutuhkan, tapi ada butuh ikonik tadi. Makanya angka sebenarnya ini UEFA lagi nunggu nih, financial fair play-nya akan ditunggu nih. Kalau memang ada transfer 160 juta pound, dia pasti akan disorot banget. Kalau Chiesa 100 juta ya walaupun udah ditolak sama Juve, ini udah seharga segitu menurut kalian Chiesa? Gue aja kaget dia main bagus di Euro, Bos. Euro, kuncinya Gue fans Euro. Juve. Gue fans Juve, istilahnya di awal musim, di akhir musim mix ya. Performanya dia mix, kadang bagus, kadang kurang. Dia pernah kartu merah juga kalau nggak salah. Iya. Tetapi untuk dihargain 100 juta itu mas 80 aja gue ragu harganya segitu. Juve belinya sih 40 plus 10, jadi gocap. Dan menurut gue Juve nggak akan lepas karena balik lagi tadi kalau kita ngomongin klub besar itu butuh apa Om? Icon, ya. Chelsea punya icon, Juventus punya icon. Sekarang mereka mau nyari icon siapa? Ya kan si Chelsea dulu ada Lampard, Drogba dan kawan-kawan. Mereka juara Liga Champions? Nggak tahu siapa ini siapa nih hero-nya nih. Jangan Aspilicueta aja dah. Iya. Belum nggak jelas gitu hero-nya kan di sana. Walaupun kemarin yang ngegolin ya pemain yang diharapkan lah. Ekspektasi kan cukup tinggi kemarin kan. Ya sekarang kita udah ada Intan, ada kabar baik memanggil CEO kita nih. Ada kabar baik kita. Ada kabar baik dari CEO kita. Asik. Ada bonus. Ada kue ya, tadi gue lihat ada kue. Itu ya. Udah pakai ini nggak? Enggak. Gak apa-apa, udah apaan sih? Kita ada kabar baik Tan. Iya, ada kabar baik, selamat untuk buku bola. Buku bola masuk top chart Spotify nomor 85. Ini umurnya masih seumur jagung tapi udah bisa langsung memberikan ini ya kejutan buat kita dan pastinya buat pendengar-pendengar podcast di Spotify. Ini makin semangat dong bikin buku-bukunya. Ya gue mau coba orang biar katanya kan mau diedukasi. Ya sekarang coba gue pengen kasih yang edukasi pada mau dengerin nggak? Oh. Bahasa Inggris mereka kan nggak mampu beli. Ya, Males gue baca. beliin, gue translatein, gue kemudian pakai gaya bahasa yang gampang. Ya. Kalau masih nggak mau denger juga kan gue bingung. Nah, untuk mengedukasi lagi, kita mau ngadain Jebret Media Workshop. Nah, Yes. ini. Nah itu akan diadakan Ini dia. 13-14 Agustus. Ya. Dan kita akan diisi oleh para pengisi acara untuk memberikan materi-materi yang sangat berbobot ya. Jadi nanti gini, pembicara atau talent pembicara kita tuh ini kelas kakap di dunia televisi ya. Gitu. Jadi bukan anak-anak baru yang merasa pinter kemudian bikin podcast, kemudian bikin ya yang lain lah platform lah. Gua di sini membuka ruang untuk semua yang mau maju, kemudian muncul namanya tanpa perlu buat merendahkan yang lain. Itu cuma boleh dilakukan oleh gua. Karena gua pemenang 2 kali Panasonic Award. Ya kalau bukan karena Covid gua 3 kali. Jadi wajar. Ahmad Dhani, Deddy Corbuzier itu wajar. Dan gua bukan Aderai yang udah peringkat pertama tapi tetap humble. Gua memang songong. Nah, di Jebret Media Workshop, Bes akan ngomong tentang keahliannya. Justin akan ngomong tentang keahliannya. Panji, teman-teman host akan sharing tentang cara jadi host dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi produksi akan cerita bagaimana sih Jebret bikin kreatif idenya, terus membuat jadi sebuah program. Kita akan buka semua. Jadi ini bukan hanya untuk Jebret Tim, tapi buat rekan-rekan digital platform lain mau ikutan jangan gengsi. Justru kita akan buka dapur kita supaya kita sama-sama ngegedein ekosistem digital sports. Oh, gitu. Jadi justru semuanya pemilik-pemilik akun ataupun juga YouTube ataupun juga podcast sports daripada ngintip-ngintip Jebret, terus coba kontak Gary, kemudian coba ngebajak anggota kita, mendingan lu ikutan karena kita buka semua ini supaya kita sama-sama ngegedein industri olahraga di bidang digital sports. Ya, jadi kalian bisa ikutan, harga tiketnya murah. Berapa bang? Cuma 50.000 itu nggak dapat apa-apa. Kecuali acaranya. Tapi dapat ilmu. Kalau 100.000 selain dapat acara 2 hari,
dapat kaos Jebret Media. Ya. Jadi nanti kita akan segera buka untuk tiketnya dan tentu saja ada sebagian juga yang akan kita sumbangkan. Ya. Jadi ntar akan diisi kelas-kelas kakap, kelas-kelas milenial, kelas-kelas yang kemarin bawain Piala Eropa. Ini dua-duanya Piala Eropa loh. Ya. Ini cuma 5 kali, ya. Ini setiap hari. Ya. Sampai sakit bang. Ya. Cuma bedanya dia jaket biru, Jaketnya biru juga. itu juga biru ya. Biru juga ya. Jadi itu aja. Gua nggak sabar banget mengadain workshop ini karena ini sesuatu yang baru terjadi pertama kali di Indonesia. Ya. Yang lain itu bikin festival sports itu buka stand jual baju enggak. Kita bikin kayak marketing conference. Jadi kira-kira akan kemana dunia digital sports. Jadi gimana begini? Itu baru kita yang pertama kali ngadain. Mantap, gila. Terima kasih. Jadi harus ikutan. Jangan sampai ketinggalan hasil Mantap. yang pertama peserta workshop ya. Nah Jembreti, makasih banyak udah nonton DPI. Seru banget hari ini. Bang Iya. Bes, makasih. Mas Ben, Sama-sama. makasih. Pastinya, Sama gede, Intan. jadi kadang-kadang tuh kayak Ketuker ya. Saya berasa kecil. Pokoknya yang tertarik ikutan Jebret Media Workshop tadi, pantengin terus email Instagram kita, nanti akan ada info lebih lanjutnya termasuk batas kuota dan pendaftarannya. Sampai ketemu DPI besok, stay safe semuanya, bye bye, thank you.